Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat dengan saya, Titi Anggraini, di channel YouTube Titi Anggraini. Nah, dalam kesempatan kali ini kita ingin membahas soal tahu pemilu. Di dalam tahu pemilu kita akan membedah pengetahuan-pengetahuan ringan soal kepemiluan. Jadi dalam kesempatan tahu pemilu kali ini saya ingin membahas atau menjawab pertanyaan yang beberapa kali disampaikan pada saya soal masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada tahun 2020. Nah, seperti diketahui, pada 9 Desember 2020 kita sudah menyelenggarakan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di 270 daerah. Meskipun beberapa daerah masih berproses perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan ada putusan di 16 daerah yang memerintahkan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang, tetapi mayoritas dari daerah-daerah yang berpilkada itu sudah dilantik calon terpilihnya. Ada beberapa yang belum karena memang belum berakhir masa jabatan dari kepala daerah definitif yang ada sekarang. Jadi mereka yang sudah dilantik ini kan berarti dia hasil Pilkada 2020 ya. Proses pelantikannya ada yang di bulan Februari 2021, ada yang di bulan Maret 2021, dan beberapa diantaranya akan menyusul kemudian. Nah, pertanyaan kepada saya itu adalah kepala daerah yang menang Pilkada 2020 itu menjabat sampai kapan? Nah, kebanyakan dari mereka produk Pilkada 9 Desember 2020 itu baru dilantik pada tahun 2021. Beberapa ucapan dari para pihak, ada juga nih ucapan dari partai politik, dari Pemda-Pemda, terutama dari SKPD ya, yang ucapannya itu begini, selamat atas pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah XXX gitu ya, periode 2021-2026. Jadi hitungannya itu 5 tahun. Nah, bisa jadi ucapan itu muncul karena di pasal 3 Undang-Undang Pilkada kita memang disebutkan pemilihan gubernur, bupati, wali kota diselenggarakan setiap 5 tahun sekali gitu. Nah, tetapi khusus untuk Pilkada 2020 itu apakah masa jabatannya juga 5 tahun? Padahal kan ada pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang mengatakan bahwa pada November 2024 kita akan pemilihan gubernur, bupati, wali kota secara nasional bersamaan begitu ya. Nah, untuk menjawabnya saya akan tampilkan rujukan pasalnya langsung dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jadi ini rujukannya nih kawan-kawan. Kawan dan sobat semua, bisa dilihat di pasal 7, kok pasal 7? Sorry, pasal 201 ayat 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jadi di pasal 201 ayat 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota disebutkan bahwa gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024. Artinya mereka akan menjabat sampai terpilih kembali kepala daerah hasil pemilihan secara nasional di tahun 2024. Kalau begitu, masa jabatannya tidak sampai 5 tahun. Nah, berarti kalau mereka mayoritas dilantik pada 2021 menuju 2024, kan Pilkada 2024 tuh di bulan November ya. Berarti masa jabatan mereka
2022, 2023, 2024 kurang lebih 3,5 tahun, tidak sampai 4 tahun begitu. Lalu kok bisa ya masa jabatannya tidak sampai 5 tahun? Apakah ada kompensasi yang mereka bisa terima? Gitu. Nah, ternyata itu diatur di pasal selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu di pasal 202. Nah, teman-teman bisa lihat nih, pasal 202, oh mohon maaf, ini ternyata pasal 202 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan pertama Undang-Undang Pilkada kita. Yang bunyinya adalah gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang tidak sampai 1 periode akibat ketentuan pasal 201, jadi 1 periode kan 5 tahun ya, maka diberi kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk 1 periode. 1 periode kan 5 tahun. Nah, jadi bisa dilihat tuh pasal tadi 201 ayat 7 yang menyebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada tahun 2020 itu hanya akan menjabat sampai tahun 2024. Sedangkan karena mereka tidak menjabat sampai 1 periode, pasal 202-nya mengatur mereka akan mendapatkan kompensasi gaji sesuai dengan jumlah bulan sehingga genap 1 periode dan uang pensiun selama 1 periode. Berarti selama 1 periode itu 5 tahun ya. Nah, jadi begitu kawan-kawan, kepala daerah di 270 daerah, hasil pilkada 2020 yang meliputi 9 provinsi, berarti pilgub ya, lalu 36 pemilihan wali kota dan sisanya bupati itu masa jabatannya kurang dari 4 tahun dan mereka akan mendapat kompensasi. Dan selanjutnya pada bulan November 2024 akan dipilih kepala daerah di seluruh wilayah Indonesia berupa pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara bersamaan. Kecuali kalau ada perubahan undang-undang atau ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubahnya. Kita belum tahu nih, karena konon katanya ada beberapa pihak yang ingin menguji pasal soal pilkada serentak tahun 2024. Kita tunggu saja apakah ada perubahan atau tidak. Demikian edisi Tahu Pemilu kali ini yang membahas kepala daerah hasil pilkada 2020 menjabat sampai kapan. Jawabannya jelas sampai 2024. Tidak menjabat selama 5 tahun, namun hanya sampai 2024. Sampai ketemu di YouTube channel Titi Anggraini berikutnya. Simak terus ya, kita akan membahas pemilu, demokrasi Indonesia dan juga global secara ringan, menarik, dan ringkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.